warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas C Statistika 2021. Dengan anggota kelompok saya sendiri Aliana Bila Putri dengan NIM M0721005. Kemudian ada Guntur Adiwardana dengan NIM M0721031. Kemudian ada Ian Akufita Wukid dengan NIM M0721033. Dan yang terakhir adalah Naufal Fakhri Rosyidi dengan NIM M0721051. Dan di sini kami akan mempresentasikan case method 1 untuk mata kuliah komputasi statistika. Langsung saja, yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Guntur. Baik, langsung saja saya mulai. Soal nomor 1 yaitu buatlah makro global dengan ketentuan sebagai berikut. A. Generate sejumlah data minimal 50 dari suatu distribusi tertentu, bebas memilih distribusi dan parameternya. B. Selanjutnya buat ringkasan 5 angka, minimum kuartil 1, median, ini seharusnya kuartil 3, maksimum dari hasil generate data. C. Lakukan langkah A dan B sebanyak 4 kali menggunakan distribusi yang sama dengan parameter yang berbeda. D. Buatlah histogram untuk kelima data hasil generate data tersebut. E. Bandingkan dan interpretasikan kelima histogram yang telah diperoleh. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yang pertama kami membuat sintaks makronya. Pada baris pertama kami menggunakan gmacro karena makro ini merupakan makro global. Lalu pada baris kedua kami menggunakan template dengan nama case underscore nomor 1. Selanjutnya masuk pada badan makro. Pertama-tama kami menggunakan entitle dengan nama histogram agar outputnya berada pada satu tab yang sama dengan judul histogram. Lalu kami menggunakan sintaks run 50 C1 titik koma Poisson 10 titik. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1A, yaitu untuk generate atau membangkitkan data acak yang berjumlah 50 dan berdistribusi Poisson dengan parameter 10 dengan serta mengeluarkan hasil atau outputnya pada kolom C1. Lalu kami menggunakan sintaks describe T1 titik koma minimum titik koma V1 titik koma median titik koma V3 titik koma maksimum titik. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1B, yaitu membuat ringkasan 5 angka, minimum kuartil 1, median kuartil 3, maksimum dari hasil generate data. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan nomor 1C, kami mengulangi sintaks pada jawaban nomor 1A dan 1B banyak 4 kali dengan parameter dan kolom output yang berbeda untuk setiap perulangannya. Kata C1 dan angka 10 pada sintaks len 50 C1 titik koma Poisson 10 titik, describe C1 titik koma minimum titik koma V1 titik koma median titik koma V3 titik koma maksimum titik diganti menjadi C2 dan 20 pada perulangan pertama. Lalu pada perulangan kedua memiliki sintaks yang sama dengan perulangan pertama, namun C1 dan parameter sebelumnya diganti menjadi C3 dan parameternya diganti menjadi 30 dan seterusnya sampai pada perulangan keempat C1 nya diganti menjadi C5, lalu parameternya dari 10 diganti menjadi 50. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan nomor 1D, kami menggunakan sintaks histogram C1 min C5 titik koma bar titik koma sem 21 titik. Sintaks tersebut digunakan untuk membuat histogram dari data yang sudah di-generate atau dibangkitkan sebelumnya pada kolom C1 sampai C5 dengan X dengan skala X dan Y yang sama untuk setiap histogramnya. Lalu kami menamai
kolom C1 sampai C5 dengan sintaks name C1 data 1, C2 data 2, C3 data 3, C4 data 4, C5 data 5. Sintaks tersebut untuk menamai kolom C1 dengan nama data 1, kolom C2 dengan nama data 2, C3 dengan nama data 3, dan seterusnya sampai C5 dengan nama data 5. Lalu untuk mengakhiri outputnya kami menggunakan sintaks mtitle, dan untuk mengakhiri makronya kami menggunakan sintaks nmakro. Untuk menggunakan makro di atas perlu menuliskan persen nama file. Kami menggunakan nama file cache underscore nomor 1, sehingga kami menuliskan persen cache underscore nomor 1 pada command line pada software Minitab. Baik, untuk worksheet dan selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Saya Noval Fahri Rosyidi akan menjelaskan mengenai output dan interpretasi dari makro untuk soal nomor 1. Oke. Saya screen dulu tabnya. Ya. Pertama harus kita jalankan dulu makronya seperti biasa, persen, lalu nama filenya. Untuk saya sendiri, saya beri nama file case01, lalu kita pencet run untuk menjalankan makronya. Kita tunggu dulu. Sudah muncul. Di sini angka-angka yang di generate ya. Dapat untuk data 1, 2, 3, 4, 5. 1, C2, C3, C4, C5 sebanyak 50 ya, 50 data masing-masing. Oke. Dan selain itu juga ya, terlihat di sini ya, ada pertama itu deskriptif statistika deskriptif. Yang pertama untuk data 1 C1 di mana nilai minimumnya adalah 4, nilai kuartil 1 atau kuartil bawahnya adalah 8, nilai mediannya 9, kuartil 3 13, dan nilai maksimumnya 16. Selanjutnya untuk C2, data 2 ya, nilai minimum 8, kuartil bawah 17,75, mediannya 20, kuartil 3-nya 25,25, dan nilai maksimum 31. Selanjutnya untuk C3, nilai minimumnya 18, nilai kuartil bawahnya 25, nilai mediannya 30,5, kuartil 3, kuartil atasnya 35, dan nilai maksimumnya 43. Selanjutnya untuk C4, di mana nilai minimumnya adalah 30, kuartil bawahnya 35,75, mediannya 41, kuartil atasnya 45, dan nilai maksimum 58. Dan terakhir ada untuk data 5. Nilai minimumnya 34, nilai kuartil bawahnya 44, untuk median sendiri 49,5, kuartil atasnya 55, dan nilai maksimumnya ada 67. Itu untuk statistik deskriptif masing-masing kolom ya. Dari C1 sampai C5, selanjutnya ada juga histogramnya. Jadi untuk yang histogram ini, di sini ada frekuensi ya. Jadi mana yang paling sering muncul, berapa kali muncul gitu. Nah, di sini untuk nilainya. Jadi untuk yang data pertama ini yang paling sering muncul di sekitar 8 ya, 8 10 gitu. Muncul berapa kali itu? 32 ya. Harusnya yang sekitar 16 sampai berapa? Mungkin 20 yang muncul 18 kali. Lalu untuk C2 yang paling sering muncul itu di sekitar 24, 20 gitu mungkin ya. Sedangkan untuk yang C3 yang paling sering muncul di sekitar 30, 32 gitu. Sedangkan untuk C4 sendiri yang paling sering muncul di sekitar ya, 40-an ya, sekitar segitu. Sedangkan untuk C5 nilai yang paling sering muncul ini di sekitar 48 ya.
Jadi dari C1 sampai C5 sendiri ini yang frekuensi paling banyak ya, ini makin bergeser ke kanan. Artinya dari C1 sampai ke C2, ke C3, C4, C5 itu nilai yang paling sering muncul itu semakin besar ya. Dari sekitar 10, sekitar 20, jadi sekitar 30, terus ke sekitar 40, dan C5 sekitar 50. Itu karena memang dari parameter untuk makro ini memang kami sengaja pilih ya. Kan Poisson untuk C1 10, untuk C2 20, C3 30, C4 40, dan C5 50. Nah, mana angka 10, 20, 30, 40, 50-nya itu sendiri kan memang min ya. Jadi wajar kalau dari untuk dari histogramnya ini dari C1, C2, C3, C4 ke C5 itu nilai yang paling sering muncul semakin besar ya, semakin geser ke kanan. Jadi begitu untuk output dan interpretasi dari makro untuk nomor 1. Selanjutnya untuk nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Alia Nabila Putri. Silakan, Pak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2. Soalnya yaitu, regresi linier sederhana merupakan metode statistika yang mengukur pengaruh dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model regresi linier sederhana yaitu sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x ditambah error. Dengan estimasi dari parameter beta 1 adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dari xi min x bar dikali yi min y bar per sigma I sama dengan 1 sampai N dari xi min x bar dikuadratkan. Dan estimasi dari parameter beta 0 adalah y bar dikurangi beta 1 dikali x bar. Lalu buatlah makro lokal dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, cari data yang digunakan sebagai input. Ceritakan data tersebut di bagian penjelasan. Yang kedua, tuliskan program dalam makro Minitab untuk persamaan estimasi parameter regresi pada formula 2 dan 3 dengan input terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen. Output berupa model persamaan regresi mengikuti formula 1. Yang ketiga, interpretasikan model regresi linier yang diperoleh berdasarkan poin B yang menggunakan data pada poin A sebagai input. Yang keempat, prediksikan nilai Y jika diambil suatu nilai X tertentu berdasarkan model regresi yang diperoleh pada poin B. Nah, langsung saja di sini kelompok kami menggunakan data dua variabel yaitu suhu ruangan dan jumlah cacat, di mana suhu ruangan ini merupakan variabel X atau variabel prediktor dan jumlah cacat ini merupakan variabel Y atau variabel respons. Nah, di sini kami ingin melihat bagaimana hubungan antara suhu ruangan terhadap jumlah cacat. Selain itu, kami juga ingin mengetahui seperti apa model regresi linier sederhana antara suhu ruangan dengan jumlah cacat ini. Nah, langsung saja untuk sintaksnya adalah sebagai berikut. Nah, makro ini sebagai awalan untuk sintaksnya, lalu simple underscore linear underscore regression merupakan nama dari makro ini. Xi, Y, dan X merupakan parameter yang harus diinputkan untuk invoke makronya nanti, lalu mcolumn mendeklarasikan variabel dalam kolom, yaitu Xi dan Y, di mana pada data tadi Xi merupakan suhu ruangan dan Y merupakan jumlah cacat, lalu mconstant untuk mendeklarasikan variabel konstan, X dan Y, di mana X ini merupakan salah satu nilai Xi yang ingin kita prediksikan nilai Y-nya, dan Y merupakan nilai prediksi dari X. Lalu mfree untuk mendeklarasikan variabel bebas A, B, B1, dan B0, di mana A dan B ini merupakan perhitungan bantuan untuk menghitung B1. Lalu selanjutnya mtitle merupakan judul untuk output dari makro ini, yaitu regresi linier sederhana. Lalu untuk menampilkan model regresi linier sederhana menggunakan regress, respons YI, no default, continuous XI, terms XI, dan T-equation. Kemudian untuk menghitung parameter B1 dan B0 menggunakan let A sama dengan XI min mian XI dikali YI min mian YI,
Lalu let B sama dengan XI min XI dikuadratkan. Lalu let B1 sama dengan sum dari A per sum dari B. Kemudian let B0 sama dengan M mean dari Y1 dikurang B1 dikali mean dari XI. Lalu let Y sama dengan B0 ditambah B1 dikali X. Kemudian print XY sebagai outputnya. Lalu NM title dan N makro. Lalu sintaks ini kita simpan dengan nama simple_linear_regression.mac dengan bentuk filenya Mac. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Iana. Perkenalkan, nama saya Iana Fita Ukit dengan NIM M07211033. Di sini saya akan mendemonstrasikan output melalui aplikasi Minitab yang rumus sintaksnya sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dimulai dari data yang kami sajikan pada panel worksheet. Di sini kita mengisi kolom C1 dengan suhu ruangan dan kolom C2 dengan data jumlah cacat. Untuk mendapatkan output yang diinginkan, kita dapat memanggil file pada command line. Didahului oleh tanda persen, kemudian judul yang kami beri nama simple_linear_regression, ditambahkan C1, C2, dan kita atur 20. Selanjutnya, kita klik run, maka akan keluar dua output. Output pertama akan keluar output model regresi linear yang dapat kita lihat beta satunya sebesar min 24,38 dan beta nolnya sebesar 1,4498. Maka dapat disimpulkan jika rata-rata suhu ruangan naik 1 satuan, maka jumlah cacat akan naik 1,4498 satuan, yang berarti bahwa suhu ruangan berkontribusi besar dalam jumlah cacat pada barang produksi. Selanjutnya kita memiliki output kedua, output prediksi X sama dengan 20, maka akan ditampilkan Y sama dengan 4,61558. Dari output ini dapat kita simpulkan, jika suhu ruangan 20 derajat, maka jumlah cacat pada barang mencapai 4,61558 unit, atau bisa kita bulatkan menjadi 5 unit. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.